hanya berbagi ya Bapak Ibu, hanya berbagi mengenai apa yang telah kami terima dari Pusdatin khususnya dan mungkin dari Revo selaku pemegang ini ya kerjasama Google di Indonesia terkait dengan akun pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya di sini Nur Jamat. Sebenarnya di sini saya di Google Master Level 3 atau sekarang biasanya kami sebut dengan Google Certified Educator level 1, ada 2 dan 3. Saya kebetulan ada di level 3. Nanti mungkin teman-teman pun ada juga yang di level 3, ada juga yang di level 1. Namun sama-sama ingin berbagi juga bagaimana pemanfaatan akun belajar untuk pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Ini sekilas tentang saya ya Bapak Ibu. Ini adalah saya. Saya pendidikan saya dari UPI ya Bapak Ibu, Universitas Pendidikan Indonesia dari Bandung. Terus kemudian kami PPGSM 3T di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta. Saya sendiri asli Bandung memang dan merantau ke sini tepatnya 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah diterima dan lulus di Bintan gitu ya. Dan mengajar sekarang di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Sebelumnya saya pun mengajar di wilayah 3T di Kabupaten Kupang. SMA Negeri 1 Amfuang Utara itu sekitar 10 jam dari kota. eh, Lumayan juga memang daerah tertinggal. Alhamdulillah sudah di sana 1 tahun. Kemudian ya dari 2017 sampai sekarang berkomunikasi dengan saya dan saya bisa akses, terus ada emailnya juga, ada Instagramnya, ada Facebook, dan ada YouTube yang mana isinya mengenai pembelajaran sejarah. Oke Bapak Ibu, karena di sini adalah tentang akun pembelajaran, Belajar ID, jadi dari tanggal 1 September sampai 15 September, itu kami mengadakan pelatihan admin belajar.id, di mana di sini Revo dengan Pusdatin atau Kemdikbud itu melakukan pelatihan kepada admin-admin dalam arti dengan harapan bahwa akun pembelajaran ini bisa diaktifkan, terutama dulu ya Bapak Ibu, karena memang modal utamanya diaktifkan dulu. Nah, kalau misalkan sudah diaktifkan, nanti baru kita akan melakukan pelatihan mengenai pemanfaatan. Nah, memang dalam hal pemanfaatan ini, Bapak Ibu mungkin ada yang bingung harus seperti apa dan lainnya. Ibaratnya ya Bapak Ibu, akun pembelajaran ini adalah gratis dari pemerintah, jadi Bapak Ibu bisa pakai dan Bapak Ibu bisa kenalan dulu ya, seperti apa fitur-fiturnya, seperti apa, begitu ya. Dan akun Belajar ID ini adalah Gmail biasa ya Bapak Ibu, Gmail yang seperti Bapak Ibu miliki, hanya berbeda dari segi fasilitas dan fitur-fitur tambahan premium yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mengenai akun pembelajaran sendiri, ini bisa kita tonton bersama ya Bapak Ibu ya. Ntar Bapak Ibu saya volumenya dingin dulu. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat memberikan manfaat kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan. Nah, akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain
@belajar.id. Selain bebas pilih, Karena menghormati Pak Syamsir dalam for education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu mengenai akun pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa ini memang ditujukan untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, tadi disampaikan pula bahwa untuk akun pembelajaran ini itu dilaksanakan atau izin ini masih ada yang ini ya. Yang silahkan dinonaktifkan dulu ya Bapak Ibu mic-nya. Pak Nurjaman, saya bisa menonaktifkan Pak Nurjaman. Siap. Oke, itu jadi kalau misalkan 30 Juni tadi dinonaktifkan, nanti di bulan-bulan ini kalau tidak salah Bapak Ibu bisa cek CSV terbarunya karena mungkin dari kemarin kelas 6 sudah masuk ke kelas 7 begitu untuk SMP terutama. Nah, saya presentasikan lagi. Bapak Ibu ingin boleh disampaikan mungkin di chat Bapak Ibu apakah memang sudah diaktifkan atau ada yang masih belum ya? Mohon interaksinya di chat ya. Oke, nanti ada pertanyaan siap. Boleh disampaikan ini ada 53 SMP ya. Apakah sudah di-download semua atau masih ada yang belum? Karena kalau tidak salah masih ada 3 sekolah ya yang belum mengunduh atau mengaktifkan dari akun pembelajaran. Sudah, oke Bu Nurfrida, Bu Nur siap, Bu Eka siap, sudah aktif. Sudah, alhamdulillah sudah. Pak Harun operator ya. Pak Harun bagaimana Pak Harun ya? Oh, Pak Harun nih belum ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu login ke pd.data atau verbal peserta didik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang disitulah akun pembelajaran ada. Jadi menggunakan akun apa? Apakah akun Dapodik atau bukan? Menggunakan akun verbal peserta didik ya Bapak Ibu. Karena memang akun Dapodik dengan akun verbal PD biasanya berbeda akunnya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menyamakan gitu ya akun dari Dapodik dengan akun verbal. Tapi jika memang berbeda dicari lagi passwordnya, username-nya sehingga Bapak Ibu bisa mengakses akun pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon pertanyaan saya di chat. Nah, mungkin nanti saya akan bertanya lagi mengenai ini sehingga kita tetap interaksi di chat sambil melakukan presentasi ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya presentasikan lagi. Ini adalah akun pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan dari pd.data tersebut. Bapak Ibu bisa
Justin sama Jelani rupanya. Yap. Yang buka kan itu nih. Hah? Ada itu ya. Apa dia? Yang bunyi itu. Bunyi apa? Pak Nur, suaranya di-unmute dulu Pak Nur. Sorry. Maaf, tadi kalau misalkan untuk akun pembelajaran ini dari kelas 5 sampai kelas 6, nah sekarang sudah ada terbaru ya Bapak Ibu, mungkin ditunggu saja bahwa sudah ada akun pembelajaran dan akan direncanakan untuk dibuat dari PAUD, lalu kemudian SD, program paket A juga, SD-nya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bapak Ibu. Jadi nanti dicek secara berkala saja di akunnya. Ini untuk SMP mungkin dari kelas 7 itu biasanya diambil dari SD. Jadi mungkin domainnya masih SD. Tidak apa-apa, diaktifkan saja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah aktif, anaknya bisa langsung dipakai. Jika belum, boleh dibagikan lewat akun admin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi disebutkan untuk pengawas bagaimana. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pengawas itu ada pengajuan, nanti saya jelaskan di akhir, ada pengajuan akun untuk pengawas dan dinas pendidikan. Jadi struktural dinas pendidikan juga pengawas bisa mengajukan akun ini. Begitu ya Bapak Ibu, hanya memang harus melalui dinas pendidikan. Kepala sekolah, operator, pegawai kementerian, pemerintah daerah, kepala dinas, kepala bidang, pengawas, pamong belajar. Jadi memang akun ini hanya harus sekolah-sekolah. Nah, bagaimana cara mengakses ya? Ini khusus untuk yang di sekolah. Ini tadi sudah disampaikan bahwa mengakses melalui pd.data Kemdikbud, unduh akun, nanti ada bagian unduh akunnya. Kalau misalkan sudah diunduh, Bapak Ibu bisa distribusikan akunnya agar melakukan aktivasi ya, baik guru maupun siswa. Begitu. Nah, ini adalah permintaan akun, ini adalah formulirnya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu akses, mungkin nanti dikonsultasikan juga dengan operator dari dinas untuk mengajukan akun pembelajaran ini. Nah, ada dua cara. Kalau misalkan langkah pertama diisi dulu ya Bapak Ibu formulirnya, ini sebelum 22 September tidak apa-apa, diisi aja terlebih dahulu. Lalu kemudian langkah keduanya adalah cek email pribadi yang sudah didaftarkan. Yang kedua adalah dari operator dinas ya. Di sini ada linknya, juga login, nanti dicek di sana. Yang pertama adalah isi dulu dari ininya ya Bapak Ibu, permohonan akun dinasnya. Nah, terus bagaimana peran dinas ya Bapak Ibu pendidikan sebagai admin belajar ID, yaitu melakukan mengaktifasi akun pembelajaran dinas pendidikan, kemudian melakukan sosialisasi dengan mengedarkan surat aktivasi akun belajar, mengevaluasi untuk mengukur aktivasi akun pembelajaran di daerah masing-masing. Dan peran kepala sekolah dan operator itu sama ya, tadi mendistribusikan akun, setelah di-download itu didistribusikan, membantu guru dan siswa mengaktifkan barangkali ada kesulitan, karena mungkin beragam ya penguasaan teknologi, tidak semua ketika dapat akun langsung diaktifasi, namun harus dibantu, dibimbing seperti itu. Saya sendiri di SMA saya itu saya bimbing satu-satu memang, karena mungkin siswa di tempat saya itu sekitar 85 siswa, saya bimbing satu-satu per kelas saya datangi, dan juga bekerja sama dengan guru-guru yang sudah istilahnya mau membantu lah ya untuk mengaktifasi akun pembelajaran ini di sekolah saya. Alhamdulillah sekolah saya sudah 100% baik guru maupun siswa. Lalu kemudian evaluasi yang membantu guru dengan siswa berkaitan dengan password akun. Nah, memang kalau di SMP itu kalau misalkan cerita-cerita teman-teman operator SMP itu tidak ada untuk reset password. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses, meminta kepada Kemdikbud, Pusdatin untuk fitur reset password tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu jika misalkan tidak ada fasilitas reset password di adminnya, Bapak Ibu silahkan akses di ULT-nya Kemdikbud ya Bapak Ibu. UKG ini ya, sorry, maaf. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan atau aduan di sini agar Bapak Ibu mendapatkan
akses riset untuk akun pembelajaran di SMP Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan juga memang pelatihan ini juga untuk membantu ya Bapak Ibu yang memang ada kesulitan untuk melakukan aktivasi bersama di sekolahnya masing-masing begitu. Nah, ULT LPMP nggak bisa Pak ya. ULT-nya Kemdikbud Bapak Ibu yang karena memang domain ini langsung dari Kemdikbud dan ada operator pusat di sana yang mengakses itu. Jadi untuk melakukan riset atau melakukan fitur-fitur lainnya semuanya ada di tim Kemdikbud di Pusdatin. Jadi Bapak Ibu bisa langsung isi terkait di ULT Kemdikbud tersebut. Terus Bapak Ibu ini mungkin untuk akun pembelajaran ini Bapak Ibu nanti saya tunjukkan bagaimana sebenarnya progres ya untuk di SMP di Kabupaten Karimun. Nah, selanjutnya adalah kenapa akun pembelajaran penting ya untuk pembelajaran di sini Bapak Ibu ada beberapa ini fitur atau aplikasi utama dari Google yang dapat membantu pembelajaran Bapak Ibu semua. Salah satunya di sini ya sudah disebutkan ada Gmail, kalender, Google Meet, ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, ada formulir, ada classroom ya, ada task atau tugas, ada situs, Google Site, ada grup, Google Group, dan ada Google Drive. Dan juga ada fitur admin. Kenapa misalkan Drive ini penting? Karena Drive dari Belajar ID itu lebih besar, bahkan tanpa batas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memasukkan file ke sana berapapun itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu bisa memasukkannya. Terus video call yang bisa direkam juga ya, karena kalau misalkan Gmail biasa kalau tidak salah tidak bisa rekam dan nggak bisa ganti background kalau tidak salah ya Bapak Ibu, mungkin update-update terbaru memang seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan Belajar ID Bapak Ibu bisa melakukan video call ya, jadi nggak usah lagi terbatas 40 menit ya. Kalau misalkan pakai aplikasi lain itu kan harus 40 menit, ngulang lagi, ini tidak usah, tanpa batas, dan Bapak Ibu bisa merekam. Dan rekamannya itu Bapak Ibu tidak usah menunggu. Kalau misalkan pakai aplikasi lain itu harus diungu, render sampai dia tersimpan di perangkat. Nah, kalau ini kita cukup akhiri rekam, nanti kita dapat email dari Gmail bahwa rekaman kita sudah tersedia dan semua itu tersimpan dalam Google Drive. Sehingga Google Drive ini penting kenapa tanpa batas? Karena mungkin kalau misalkan kita pakai ya video call setiap hari, itu mau berapa giga ya, sedangkan Gmail biasa cuma 15 giga. Nah, ini tanpa batas begitu. Terus Bapak Ibu juga bisa menggunakan papan tulis digital atau Jamboard untuk di kelas sambil menggunakan video call. Dan yang terakhir juga dengan menggunakan Classroom atau Google Classroom, kelas online untuk pembelajaran asinkronus. Nah, selain itu Bapak Ibu, sekarang akun Belajar ID itu bisa digunakan untuk masuk ke akun SIM PKB. Nah, di sini saya ingin nanya lagi nih, apakah Bapak Ibu sudah sudah mengaktifasi atau sudah tidak Bapak Ibu login ke SIM PKB menggunakan dengan akun belajar.id? Boleh dituliskan ya Bapak Ibu di chat. Kalau sudah, boleh sudah. Kalau belum, boleh disampaikan belum. Belum ya? Oke, belum ya. Sudah, ada yang sudah, alhamdulillah ya. Bu Nur Frida, Nurifda, udah ya. Oke Bapak Ibu ya, itu ya. Karena kan kalau misalkan ketika masuk kita ke SIM PKB, kita kan hafalkan nomor UKG ya. Dan sampai saat ini memang saya belum hafal ya nomor SIM PKB, nomor UKG itu berapa. Jadi dengan masuk dengan akun ini, dengan akun Belajar ID di SIM PKB itu sangat membantu sekali ketika saya harus login ke sana begitu. Oke, itu caranya untuk masuk ke SIM PKB. Caranya bagaimana? Kita coba cek ya SIM PKB. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Ini akun belajar.id, ini tampilan baru sepertinya ya.
Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan pakai akun belajar.id, saya logout dulu. Tuh, udah langsung masuk ya, jadi nggak usah ngisi password lagi. Tadi kan saya ngisi password ya, ini nggak usah gitu. Lalu bagaimana caranya untuk menggunakan ini? Nah, di sini Bapak Ibu ada panduan yang Bapak Ibu bisa download ya. Nah, di sini ada panduan, Bapak Ibu klik saja. Nanti mungkin saya klik saja ya. Nanti saya sharekan bagaimana caranya menggunakan akun belajar ID untuk login ya ke Simpel KB. Ini sudah ada, jadi Bapak Ibu nanti saya kirimkan linknya di chat ya. Nah, ini panduan agar Bapak Ibu bisa masuk ya ke menggunakan akun belajar.id milik Bapak Ibu untuk masuk ke SIM PKB. Keamanan operator sekolah Karimun ini ya. Keamanan data pribadi bagaimana Pak? Tadi sudah dijelaskan oleh Kemdikbud ya lewat video bahwa keamanan data kita terjamin dan data kita itu tidak dijual kemanapun. Kan kalau misalkan kita login ke situs-situs tertentu itu kan data kita itu diambil oleh orang lain untuk dijadikan promosi dan lainnya. Kalau misalkan di sini di Google ini sudah ada syarat ketentuan bahwa Google tidak menjual data kita kepada pihak manapun. Semua data kita milik kita sendiri gitu ya. Jadi memang Kemdikbud pun mungkin sudah mengkalkulasi ya keamanan bagaimana ini kan keamanan warga negara ya, penting untuk diamankan. Nah, sudah mengkalkulasi bahwa ini sudah diamankan, sudah merasa aman, makanya Kemdikbud berani ya untuk melakukan kerjasama menggunakan akun belajar ID ini. Seperti itu ya Pak. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, lalu kemudian bagaimana yang terjadi sekarang ya, karena akun pembelajaran ini ada rate-nya, nanti di akhir saya jelaskan ada nanti program Jawara di mana di ranking ya siapa yang aktivasi yang paling tinggi itu nanti katanya akan diundang ke Jakarta gitu ya untuk mendapat penghargaan. Nah, sekarang posisi kita di Kepulauan Riau ini data 15 September ya Bapak Ibu, data 15 September kita masih ke-6 dengan aktivasi 22,64%. Nah, kemudian 2 minggu kemudian sekitar tanggal 27 September itu kita sudah naik ke ranking keempat ya di angka 24,45%. Nanti bersaing juga dengan Sulawesi Selatan, juga bersaing dengan Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu, nah nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengaktifasi akun siswanya, mengaktifasi akun guru-gurunya, mungkin akan membantu ya Bapak Ibu agar Kepulauan Riau bisa naik lagi mengalahkan saudara kita juga nih dari Provinsi Riau. Saat ini Provinsi Riau ada di kedua ya, padahal di 2 minggu di tanggal 15 September itu masih pertama. Di sini masih pertama ya Riau. Sudah disalip oleh Bali sekarang. Nah, semoga nanti di akhir Oktober ini ya kita bisa menyalip ya aktivasi di akun pembelajaran di Kepulauan Riau bisa naik ke ranking ke-1. Terus bagaimana dengan di Kepulauan Riau sendiri, dari mana daerah yang sudah tinggi ya? Nah, di sini adalah rekap 10 besar, karena ada 7, jadi 7 besar ya ini Bapak Ibu. Jadi 7 besarnya dari pertama ada Kabupaten Bintan 33,66%, menyusul Lingga di tempat kedua, dan Karimun ada di posisi kelima. Jadi dengan harapan dengan adanya pelatihan ini Bapak Ibu bisa mengaktifasi ya dari 17% ya sampai 50%. Nah, keren itu kalau misalkan bisa sampai 50%. Namun diharapkan ada peningkatan berapapun itu dari Bapak Ibu sendiri begitu. Khususnya di Karimun ini. Terus bagaimana posisinya sekarang di Karimun sendiri? Nah, di sini ada ya di jenjang SMP sekarang di sudah ada datanya dari dashboard dinas. Mungkin linknya nanti saya berikan di Classroom agar Bapak Ibu bisa mengakses progres dari aktivasi akun pembelajaran ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini data sebenarnya 27 September ya, 2 minggu yang lalu. Biasanya diupdate 2 minggu sekali. Nanti kita tunggu update-nya. Namun sekarang sampai tanggal 27 September dari 53 sekolah, 50 sekolah sudah aktivasi dan 3 belum. Jadi Bapak Ibu 3 sekolah tersebut silahkan berkonsultasi dengan kami, dengan saya, dengan Pak Zainal, agar dibantu mungkin ya untuk mengaktifasi
akun pembelajaran di sekolahnya. Nah, untuk guru dari 626 ya, dari 1174 di sini. Jadi Bapak Ibu dari guru di SMP itu baru 51% ya yang melakukan aktivasi di tanggal 27 September. Dan untuk siswa ada di 17,85%. Nah, Bapak Ibu jadi mohon dibantu Bapak Ibu silahkan untuk aktivasi siswa-siswanya juga untuk mengaktifasi akun pembelajaran ID ini. Caranya tadi sudah disampaikan di YouTube, Bapak Ibu tinggal masuk ke Gmail dan menambahkan akun di sana. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung aktif ketika dia sudah login ke Gmail begitu. Pak Nurjaman, kayaknya waktunya udah terhad ini. Siap. Siap, mungkin Bapak Ibu itu di mengenai akun pembelajaran, jika ada pertanyaan atau lainnya mungkin nanti bisa disampaikan di akhir sesi ini. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Terima Saya tutup. kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya nanti sabar dulu ya, kita lanjutkan ke materi kedua. Tapi diingat-ingat dicatat aja dulu daripada lupa ya, nanti di akhir sesinya Pak Zainal kita adakan tanya jawab dan diskusi. Nanti untuk bagi Bapak Ibu pengawas atau guru sebagai pendamping, nanti kita berikan waktu untuk memberikan penguatan-penguatan kepada Bapak Ibu peserta kita, bagaimana memang seharusnya kita bisa memanfaatkan akun belajar ID ini. Baik, Pak Zainal, masih ada di room kita? Iya Bu, kami Baik. sempat terlempar tadi, jadi ini menggunakan akunnya kepala sekolah kami. Oh gitu, tapi nggak sakit Iya. Pak? Enggak, terlempar dari room. Bisa aja kan. Bayangan saya kalau udah terlempar tuh, aduh. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pemaparan kedua ya dari Pak Zainal. Waktu yang diberikan hanya 45 menit, Pak. Tapi lumayan ini aplikasi-aplikasi yang akan di-sharing ya. Bagaimana mungkin menggunakan aplikasi seperti Google Drive, Kalender, Google Meet ya. Ini kepada Pak Zainal kami berikan waktu selama 45 menit. Setelah itu nanti kita baru adakan diskusi atau tanya jawab. Jadi kita sekarang mulainya di pukul 10.27, anggap 10.25 ya. 10.25, jadi kita nanti 45 menit, sekitar jam 10, nanti saya beritahu. Saya agak lamban kalau matematika. Oke, baik, silahkan Pak Zainal. Tes. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Dengaran Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua guru-guru hebat di Kabupaten Karimun. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa membersamai daripada kegiatan pelatihan ini. Ya, di sini banyak ya Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah memang ikut pelatihan belajar.id. Nah, di sini mungkin kami akan sedikit mengulang ya Bapak Ibu materi kita. Saya akan tampilkan dulu untuk ininya. Nah, ini sedikit perkenalan dari kami. Ya, kalau saya dibanding dengan Pak Nur ini jauh ya levelnya. Saya masih level 1 nih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Nur ini sudah di atas sekali nih, Pak Nur Jaman ini. Tapi saya dapat materi tentang Google Drive ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita melihat masalah pada laptop kita yang semakin lama semakin lelet? Ya, jadi laptop kita ya kalau semakin banyak file maka dia akan semakin lelet, sehingga apa? Sehingga ini bisa menimbulkan suatu masalah ya, ini bisa menimbulkan suatu masalah apakah nanti ya file-file kita yang memang biasanya penting itu akan terhapus ataupun ya kita harus memindahkan ke hard disk eksternal. Nah, ini yang akan menjadi suatu permasalahan yang memang cukup untuk membuat kita agak sedikit bingung, sehingga
dengan adanya yang akan kita pelajari nanti tentang Google Drive itu bagaimana supaya setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pembelajaran kita itu bisa jauh lebih mudah. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah seandainya file-file yang begitu banyak ya, file-file yang begitu banyak itu hilang ataupun rusak karena virus, ini juga akan menjadi suatu masalah yang besar ya buat kita. Terlebih lagi kalau seandainya itu sudah masuk kepada drive D dan drive E ya. Kalau C biasanya enggak masalah, kalau seandainya dia cuma diinstal ulang mungkin sudah bisa. Tetapi ketika dia sudah masuk ke drive D ya, di mana di situ biasanya kita menyimpan data-data kita, nah, di situ maka tamatlah sudah. Kenapa? Karena harus diinstal ulang dari awal. Artinya apa? File-file kita akan hilang semua. Nah, makanya daripada itu, bagaimana sih caranya supaya ya file-file kita itu bisa aman daripada virus itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu juga biasanya kita ya kalau seandainya laptop kita nggak masalah ya Bapak Ibu, nggak terjadi masalah error, ya biasanya juga data kita ketinggalan. Ya biasanya di laptop di rumah ataupun komputer yang ada di kantor. Nah, sehingga ini juga akan menimbulkan suatu masalah ketika ada suatu suatu pekerjaan yang memang kita harus mengakses daripada file kita. Maka dengan adanya Google Drive ini akan menjadi suatu solusi bagi kita bagaimana seandainya file-file itu hilang ataupun dia terhapus, maka kita bisa menggunakan solusi daripada Google Drive ini. Nah, banyak daripada manfaat daripada Google Drive ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah bahwa dia bisa menyimpan data tanpa batas. Nah, ini khususnya bagi yang sudah memakai akun belajar.id. Kalau kita menggunakan akun Gmail pribadi, nah ini kita cuma bisa mendapatkan 15 GB saja Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Itu juga akan membuat kita terbatas. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu meeting dengan menggunakan Google Meet, kemudian kita record. Nah, di situ ketika kita record, maka dia akan otomatis tersimpan di data Google itu, Google Drive ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ingin memasukkan file-file yang memang dianggap penting, maka ketika kita masih di Gmail pribadi, maka otomatis akan penuh Bapak Ibu sekalian. Maka dengan kelebihan daripada akun belajar.id, dia tanpa batas. Nah, kemudian daripada kelebihan daripada akun Google Drive ini adalah ketika kita mengirim dan menyimpan file dalam ukuran besar Bapak Ibu sekalian. Nah, mau ukuran 1 GB, 2 GB, sampai 100 GB Bapak Ibu sekalian itu tidak akan mengurangi daripada space Google Drive kita. Ya, karena akun belajar.id ini unlimited Bapak Ibu. Ya. Jadi akun belajar kita ini unlimited. Kemudian kita juga bisa mengakses file ini secara offline Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan hanya kita bisa online saja, tetapi kita juga bisa secara offline. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengakses daripada file kita yang dalam keadaan offline. Nah, kemudian kita juga bisa melihat perubahan file, Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan sharing atau kita berbagi atau berkolaborasi, ya biasanya teman-teman kita atau kolega kita itu merubah daripada file kita. Nah, maka kita bisa melihat atau melihat daripada yang sudah dirubah daripada file kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang perubahan file yang berbagi linknya. Ya, di sini kita bisa berbagi link dalam keadaan versi PDF-nya ataupun kita juga bisa dengan cara ini Bapak Ibu sekalian, dengan cara mereka mengedit ataupun mereka memberi komentar. Nah, ini diantara perbedaan daripada Google Drive versi akun pribadi dan versi akun belajar. Nah, diantaranya adalah ada yang namanya file bersama. Ya, sedangkan pada Google biasa atau akun biasa itu dia tidak memiliki drive bersama. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan drive bersama ini dalam kegiatan di sekolah itu sangat enak Bapak Ibu. Ketika kita mau memilah-milah daripada file kita, kemudian kita mau membagikan kepada seumpama dari kepala sekolah
dari kepala sekolah ke anggota TU-nya. Itu sangat mudah, Bapak Ibu. Maka kita bisa juga membuat perpustakaan digital dengan Google Drive ini. Ya, apatah lagi kalau seperti file-file seperti data-data kita, data-data TU dari awal sampai akhir juga bisa. Apatah lagi ya kita sebagai guru biasanya menggunakan RPP atau membuat RPP. Nah, RPP kita itu sebenarnya bisa langsung kita bagikan ke ya pengawas ataupun kepala sekolah untuk diperiksa Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan menggunakan ini fitur daripada Google Drive ini. Nah, sekarang kita akan mulai daripada kegiatan untuk demo kita Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita akan lebih banyak kepada prakteknya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang gimana sih caranya bagi kita untuk mengupload dan menyimpan daripada file kita? Bentar ya Bapak Ibu, ini masalahnya ini laptopnya orang, jadi saya agak bingung juga ini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nggak drive kami? Nah, untuk bisa kelihatan ya Bapak Ibu sekalian drive-nya? Bisa. Oke, nah ini adalah drive kami. Ya, di sini bagian bawahnya ini penyimpanannya. Kita melihat pertama adalah penyimpanannya. Di sini ada 1,95 GB terpakai. Nah, di sini biasanya ketika kita menggunakan Google pribadi, di sini akan ada tertulis telah digunakan ya. Di sini tidak ada. Nah, kemudian ketika kita mau mengupload ya, file itu kita bisa menggunakan di sini baru. Nah, kemudian kita bisa mengupload folder ataupun mengupload file, tergantung daripada kitanya mau apa. Nah, kemudian ketika kita mengupload folder, kita bisa menggunakan yang ini, yang bagian bawah. Atau ketika kita membuat Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Sheet, Google Formulir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menu di mana kita bisa mengupload file baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kemudian di samping itu, ketika kita mau mengoffline-kan ya, mengoffline-kan atau membuat supaya drive ini bisa muncul ketika kita tidak aktif internetnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan menu setelan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada menu setelan. Nah, kita tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah di sini ada offline-kan. Nah, di bagian sini ada offline-kan. Nah, tinggal kita checklist aja Bapak Ibu. Nah, di sini maaf Bapak Ibu karena ini laptopnya orang lain, ini ternyata dia menggunakan akun ini. Jadi dia nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, ini nggak bisa. Nah, di sini kalau anunya nanti di sini tinggal klik offline, nanti insya Allah bisa untuk kita anukan offline-nya. Nah, di samping itu Bapak Ibu, syarat untuk offline itu dia menggunakan Google Chrome Bapak Ibu sekalian. Ya, di samping itu kita harus menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan web browser yang lain, Bapak Ibu, maka tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa untuk membukanya. Nah, maka daripada itu kita harus menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita membagi daripada file kita? Nah, di sini kan ada drive saya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu Pak Zen, maaf sebelumnya Pak. Iya, gimana? Screen-nya nggak jalan, Pak. Oh, screen-nya nggak jalan ya? Aduh. Freeze Pak, di ini aja dulu. Di saya jalan, Bu.
Gimana, sudah kelihatan ya? Tidak, tak jalan. Saya tak jalan. Oh, tak Tak jalan ya? jalan, Pak. Ya. Udah jalan, Pak. Udah jalan ya? Belum. Lanjut. Kayaknya terganggu. Lanjut, Kita lanjut. mulai dari mana nih? Oke, jadi kita akan coba, Bapak Ibu sekalian, silahkan buka drive-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk berkolaborasi atau bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa membagikan filenya. Nah, seumpama di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membuat folder baru. Belajar.id Karimun SMP. Iya Pak, jaringannya Pak. Iya? Nah, di sini kita bisa ubah setelan atau kelola anggotanya yang bisa untuk mengeditnya. Nah, ini kan ada pengelolanya. Nah, kita bisa menambahkan orang seumpama Bu Nurifda, ya. Nah, kalau seandainya kita mau banyak orang, berarti kita bisa memasukkan ke dalam satu grup sendiri. Seumpama kemarin kan ada saya buat grup seumpama apa ya kemarin ya? Karimun. Seperti ini. GSE Karimun ini terdiri dari banyak orang. Nah, di sini kita bisa membagikan langsung kepada banyak orang sehingga mereka bisa mengedit ataupun mereka bisa melihat daripada folder yang kita buat. Nah, karena di sini cuma sedikit, Bapak Ibu, saya akan anukan ke Pak Nurjaman. Pak Nur bisa kita kolaborasi Pak Nur bagian ininya. Siap. Nurjaman 15, Pak. Boleh masukkan emailnya, Pak? Oke, Pak. Saya chat ya. Ya. Sudah saya kirim di chat, Pak. Di chat, oke. Ya. Nah, seumpama kita masukkan email yang akan kita pakai untuk berkolaborasi. Nah, di sini ya, di sini boleh sebagai pengelola konten, boleh sebagai kontributor, boleh juga sebagai pengelola. Nah, ini bisa apa aja ya Bapak Ibu, kita bisa juga cuma mengakses lihat saja atau pemberi komentar. Nah, ketika kita memilih pengelola konten, Bapak Ibu sekalian, berarti dia bisa menambahkan file, mengedit, atau memindahkan, ataupun menghapus daripada file kita. Nah, ketika kita kirimkan aja Bapak Ibu sekalian. Oh, ini aja belajar.id ke SMP ya? Di ini aja, Pak, diizinkan aja. Oke, jadi udah diizinkan. Nah, sekarang ini ketika dia sudah ada 2 orang, maka Pak Nurjaman ini bisa mengelola daripada tempat ini atau belajar.id ini. Mungkin Pak Nurjaman bisa membuat file sendiri untuk file tersendiri yang berada di ruang belajar.id Karimun SMP. Mungkin ada yang lain yang mau mencoba? Boleh? Nah, ini sudah Pak Nurjaman sudah membuat satu buah dokumen. Nah, ini seperti ada RPP-nya. Dan ini boleh dalam bentuk file apa aja Bapak Ibu sekalian. Boleh dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen, spreadsheet, ataupun ya Google Slide, formulir, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan lebih memudahkan daripada mengorganisasi daripada tata usaha kita ataupun juga guru. Ya, jadinya akan lebih mudah bagi kita. Oh, seumpama kepala sekolah ingin melihat RPP daripada Pak Nurjaman. Nah, jadi dia sudah memasukkan di foldernya sendiri. Nanti tinggal saat kepala sekolah, seumpama saya sebagai kepala sekolah, maka dia bisa memberi komentar ketika dia diberi akses komentar. Nah, seumpama ini Pak Nurjaman sudah ada, kita bisa memasukkan di sini, memberi komentar.
Pak Nurjaman bisa boleh kasih izinkan ngedit, boleh tak? Bentar, Pak. Oke. Oke. Tampilannya nggak bisa ngedit ya, Pak? Oke, sekarang bisa ngedit. Nah, jadinya Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah juga bisa mengedit daripada file RPP itu sendiri. Ataupun dia cuma boleh mengakses komentar saja ya. Kalau seandainya dia cuma diberi akses komentar, maka dia bisa cuma bisa memberi komentar. Pak Nurjaman boleh menulis sesuatu di sini, Pak Nur? Nah, ini adalah Pak Nurjaman yang langsung mengetik. Nah, saya mau inginnya satu lagi, Pak Nur. Boleh saya bagikan lagi ya, Pak Nur? Boleh. Bu Nurifda, kita coba. Bu Nurifda pakai komputer kan ya, Bu? Iya, Pak. Oke, kita bisa. Nah, jadi seperti ini. Kalau seumpama dia diberi akses untuk mengedit ataupun memberi komentar, dia bisa. Nah, seperti yang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga kita bisa memberi komentar. Oke, Pak. Bagus. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mau ingin berkolaborasi bersama-sama di sini, boleh Bapak Ibu. Kita anukan di kolom chat. Nah, jadi di sini juga ada kolom chatnya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga kolom chat. Ataupun lewat Zoom aja boleh. Nanti kita masukkan beberapa orang untuk berkolaborasi bersama. Oke, di sini ada Dedi Wahyudi, boleh kita masukkan. Ya, saya tambahkan aja ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang Pak Dedi juga bisa untuk mengedit ininya. Boleh Bapak, siapa lagi yang mau? Boleh kita akan coba untuk anunya. Oke. Aan Junaidi, oke, kita akan coba. Ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita banyak orang, ini kalau satu-satu seperti ini agak susah ya Bapak Ibu. Kita harus masukkan satu-satu. Tetapi ketika kita sudah menggunakan Google Group, maka kita bisa langsung ke banyak orang. Ya, seperti kalau seandainya saya masukkan ini grup GSE yang kemarin pernah saya buat. Ya. Nah, ini terdiri dari 140 orang. Nah, ketika saya masukkan ini, Bapak Ibu sekalian, maka ini akan terkirim langsung ke 140 orang yang bisa mengedit daripada file dokumen ini, ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa dengan cara seperti ini kita bisa membuat RPP itu sangat mudah Bapak Ibu. Nah, kita bisa bersama-sama dengan MGMP ataupun dengan guru sejawat, kita seumpama kita membuat RPP sama-sama nih, nah, baru mereka bisa langsung melihat ataupun mereka bisa langsung mengedit, ya. Mereka bisa langsung mengedit. Ini untuk ya Google dokumen aja. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian itu juga bisa. Ya, ini baru satu folder. Nah, sekarang kalau seumpama saya membuat suatu folder. Nah, seumpama ini filenya Bu Nurifda. Anggap saja Nurifda. Atau Bu Nurifda boleh langsung ya? Bisa tak? Oh, belum ya, karena ini tadi saya belum anukan. Tunggu ya. Nah, di sini kita bisa yang lain. Kita tuliskan di sini seumpama Nurifda tadi. Nah, Bu Nurifda ini dia bisa memasukkan file-filenya seumpama RPP-nya ke dalam file ini. Sehingga apa? Sehingga mungkin kepala sekolah bisa melihat, oh ini ternyata perangkat pembelajarannya daripada Bu Nurifda. Nah, kemudian Bapak Ibu, biasanya kita kan kalau warnanya ini warna apa ya? Warna abu-abu ini biasanya kita agak kurang jelas ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa merubah daripada warna file kita. Supaya apa? Supaya mudah untuk dilihat. Oh, warna saya warna biru. Ini saya warna hijau dan lain sebagainya. Nah, kita bisa merubah warnanya di sini. Nah, mungkin Bu Nurifda bisa memasukkan satu filenya ke dalam
ini file yang ada. Nah, seumpama diganti dengan warna merah. Bu Nurifda bisa mengisi daripada tempat filenya. Nah, ternyata di sini Bu Nurifda sudah memasukkan daripada nilai PTS ataupun nilai PAS. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, kepala sekolah bisa langsung memantau daripada nilai daripada siswa itu sendiri. Oh, Bu Nurifda ternyata seperti ini nilainya. RPP-nya seperti ini dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan pengawas. Jadi ketika pengawas lagi berhalangan untuk bisa hadir ke sekolah, ya Bapak Ibu sekalian, maka dia bisa langsung menggunakan cara seperti ini. Tinggal bagaimana dia berkomunikasi dengan guru yang mau disupervisi, ya tolong dikirimkan melalui drive, ya kolaborasi. Saya ingin melihat daripada RPP Bapak Ibu. Nah, bisa di sini Bapak Ibu. Jadi walaupun dia tidak bisa atau berhalangan hadir ke sekolah, dia masih bisa untuk melihat daripada RPP yang kita buat. Halo Pak Zainal, terlempar lagi kan? Sepertinya terlempar ya. Oke. Berarti kurang bagus. Baik, Bu Kas, mungkin saya bantu lanjutkan dulu ya yang Pak Zainal punya. Silakan. Oh, lanjut, Pak. Boleh, nanti saya kalau sudah ada kembali Pak Zainal. Baik, saya silakan. screen lagi. Oke Bapak Ibu, jadi ini tadi yang sudah di-sharekan oleh Pak Zainal. Jadi ini adalah kolaborasi di Google Docs. Nanti kita akan memperdalam lagi kolaborasi ini baik di Google Docs, Google Slide, dan Google Sheet ya Bapak Ibu. Nah mungkin nanti Bapak Ibu juga di sini di folder bersama ini Bapak Ibu bisa juga ya Bapak Ibu mengganti warna ya. Jadi Bapak Ibu ingin mengganti warna, jadi Bapak Ibu bisa mengganti warnanya di sini. Barangkali untuk ganti warna ya, ganti warna. Nah, misalkan untuk Bu Nurifda ini saya mau merah aja biar semangat gitu ya. Jadi biar variatif ya, tidak kaku di drive bersamanya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk Bapak Ibu gunakan juga di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu pun di sini Bapak Ibu bisa banyak sekali fitur ya Bapak Ibu bisa dicek satu-satu seperti apa begitu ya. Tadi untuk cara membagikan Bapak Ibu tinggal klik di sini bagikan. Kalau bahasa Inggris bisa share ya Bapak Ibu kliknya share ya. Nah, nanti tinggal dituliskan email seperti yang dilakukan tadi. Namun jika Bapak Ibu ingin membagikannya kepada sembarang orang dalam arti yang memiliki link saja, Bapak Ibu bisa klik di sini ya Bapak Ibu. Nah nanti disalin dan dikirim ke chat misalkan ya ke seseorang yang Bapak Ibu undang untuk mengisi. Hanya memang bagusnya Bapak Ibu jika ingin mengundang seseorang itu lewat by email. Jangan bagikan lewat link kecuali memang grupnya tertutup begitu. Tidak terlalu urgent dan tidak terlalu rahasia. Jika rahasia betul, Bapak Ibu lebih baik undang emailnya saja, jangan undang dengan link gitu ya. Nah tadi yang undang dengan link ini ya dicoret, saya nggak bisa mengedit link karena memang saya mungkin dikelola pengelola di setting pengelolanya Pak Zainal, saya tidak diizinkan untuk melakukan itu gitu ya. Nah jika memang kita di sini mau membagikan link, saya contohkan ya Bapak Ibu. Nanti saya lihat di sini ada. Kita coba saya tampilkan. Kita coba foldernya. Ini pun bisa ya. Ini link survei yang kemarin. Nah, jadi kalau misalkan Bapak ingin membagikan sama ya Bapak Ibu tinggal di sini nih. Kalau tadi kan dicoret ya gambar linknya ini. Kalau ini udah karena ini milik saya. Kalau tadi yang miliknya Google Drive bersama itu memang dibatasi saya untuk itu begitu. Kalau ini sudah tersedia semua.
Nah, Bapak Ibu bisa menyajikannya. Oh, tadi ada juga pertanyaan, bisa nggak offline? Bisa, Bapak Ibu bisa offline. Hanya memang mungkin itu akan memakan apa ya? eh, Memakan ini memori begitu, memori yang ada di laptop Bapak Ibu. Tapi bisa bisa dinonaktifkan juga. Jadi Bapak Ibu tergantung kebutuhan. Kalau misalkan memori di laptopnya masih banyak, Bapak Ibu bisa mengaktifkan itu. Tapi kalau misalkan tidak banyak, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan secara online. Lalu bagaimana caranya ya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal diklik setelan. Nah, di setelan ya, diklik kanan ada setelan, klik setelan atau setting. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya kalau saya sudah di checklist bagian ini. Nah, Bapak Ibu mungkin belum di checklist. Ketika Bapak Ibu upload file dalam bentuk dokumen, entah itu Google Docs, Google Slide atau Google Docs, Google Slide atau Sheet, jadi Bapak Ibu bisa otomatis langsung mengkonversinya ke dalam bentuk editor Google. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu klik di sini agar apa? Agar nanti si filenya itu tidak ada ukurannya. Coba kita tengok ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan Bapak Ibu di kanan sini ada ukurannya karena ini bentuknya dalam bentuk dokumennya Google. Tapi kalau misalkan dia dalam bentuknya Microsoft, misalkan itu tidak, itu akan ada filenya, akan ada ukurannya. Coba di sini ada nggak ya? Coba saya lihat. Masih PPT ya. Sepertinya saya udah dikonversi semua ya. Jadi tidak ada yang dalam bentuk Microsoft, namun kalau misalkan masih Microsoft itu akan ada ukuran file. Ini contohnya dalam bentuk PDF ada ukuran file. Segala Google dokumen itu tidak akan dalam bentuk tidak ada ukurannya begitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengubahnya dengan offline? Nah, Bapak Ibu bisa di sini checklistnya di checklist saja, buat buka edit file Google dokumen, spreadsheet, slide terbaru diperhatiin saat offline. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini gitu ya. Memang bagaimana caranya ya? Memang harus online dulu. Tadi ada aktivasi ya, yang di sana bahwa ini tersedia secara online, harus diklik. Gitu. Oke, ada lagi untuk menambah file sama Bapak Ibu ya di sini. Itu ada filenya, bisa langsung folder. Nah, ini enaknya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gak perlu mengupload satu-satu file. Nah, biasanya kan dia kalau mau mengupload itu harus file. Kalau enggak, kalau dalam folder biasanya zip gitu ya, diupload. Nah, ini di sini di Google Drive ini Bapak Ibu bisa masukkan dulu satu folder, dan foldernya semuanya diupload ke sana. Jadi dalam satu kali klik itu satu folder bisa masuk. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa ngecek di sini juga ya. Misalkan di sini dibagikan kepada saya, ini adalah dibagikan kepada saya, dan saya memang menggunakan Google Drive ini untuk pembelajaran juga begitu. Terus Bapak Ibu di sini bisa juga mengklik dan menjadikan tambah bintang gitu ya. Untuk apa nambah bintang ya? Untuk menandai Bapak Ibu bahwa itu penting gitu ya. Untuk menandai penting maka dikasihlah bintang. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik bintang, maka ada beberapa file yang memang nggak perlu lagi dicari-cari Bapak Ibu ya. Nggak perlu lagi dicari-cari, cukup Bapak Ibu klik berbintang itu udah ada. Jadi memang untuk menandai file-file itu atau folder-folder penting, Bapak Ibu bisa membintangi file tersebut. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, oke, cara upload sudah berhasil. Siap. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk Google Drive. Pertama dari membuka file dan lainnya. Jika Bapak Ibu belum memasukkan file-file milik Bapak Ibu, memang caranya memang harus di-download dulu. Nah, misalkan kan Bapak Ibu ingin memigrasi ya Gmail dari yang lama itu ke Belajar ID. Nah, Bapak Ibu bisa langsung saja, simpelnya memang bisa langsung, simpelnya Bapak Ibu download, masukkan aja satu-satu gitu. Atau mau jadikan folder dulu, lalu dimasukkan gitu ya, seperti itu. Maaf ini Pak. Oke Bapak Ibu. Oke, sudah, Mas Inal udah masuk, siap. Silahkan mungkin. Maaf, tadi udah tiba-tiba keluar sendiri. Iya. Oke, tadi udah dijelaskan dulu Pak Zainal mengenai Google Drive, cara mewarnai, membagikan file, terus membintangi file dan folder. Ya, selanjutnya mungkin saya serahkan lagi ke Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal.
Oke, Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Nurjaman itu tadi bahwa Google Drive ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mencoba ya Bapak Ibu sekalian, maka bisa saja ilmu ini akan mengendap ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada sekarang ini. Nah, bolehlah Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu boleh gini, Bapak Ibu boleh membuat folder sendiri di Drive, kemudian boleh Bapak Ibu men-share ke kami, ke saya ataupun Pak Nurjaman, ataupun boleh ke Bu Nurifda, ataupun ke pengawas-pengawas yang lainnya yang ada emailnya. Jadi Bapak Ibu, kemudian kita bisa sama-sama bisa mengupload, ataupun Bapak Ibu juga sudah bisa membuat file sendiri. Boleh Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan Bapak Ibu tulis di kolom chatnya kalau seumpama sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk ininya kita bisa lihat di sini. Nanti untuk emailnya tadi saya tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin men-share filenya boleh ke kami ataupun Pak Nurjaman ataupun Bu Nurifda dan lain sebagainya. Rutin. PS Ahmad. Belajar. Di Pak Nurjaman sudah ada nggak, Mbak, yang men-share filenya? Kalau sudah ada, boleh ditampilkan dulu, Pak. Ya, ini kami baru menuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh kalau seumpama Bapak Ibu mencoba untuk berbagi filenya dengan kami. Tapi kakak dari SMP 2 Pondok itu ya. Iya, ini Bapak Ibu di kolom chat itu ada email kami, boleh nanti kita bersama-sama untuk kolaborasi. Mohon maaf Pak Zainal. Iya. Waktu kita itu sebenarnya tinggal 10 menit lagi. Saya melihat masih ada Google Calendar dan itunya juga ya, Bu. Oke, kalau gitu. Iya. Nah, jadi karena masih ada materinya, saya akan anukan ke Google Calendar sama apa, Bu? Yang belum, Bu? Google Meet. Atau bagaimana, Pak? Saya kasih waktu aja sampai sebelum kita zuhur. Oke, jadi Bapak Ibu untuk Google Calendar dan Google Meet itu dia bisa disinkronisasi. Nah, Google Calendar ini kita bisa langsung ke sini Bapak Ibu sekalian ya. Ke Google Calendar kita bisa membuka, kemudian kita bisa langsung yang namanya langsung bisa sinkron dengan Google Meet nantinya. Nah, Nah, seumpama seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan daripada Google Calendar. Nah, di Google Calendar ini kita bisa mengaturnya sesuai hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Supaya lebih mudah untuk melihat kegiatan atau jadwal kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu acara ya, Bapak Ibu sekalian seperti yang ini. Nah, ini seumpama ini ada kegiatan apa gitu. Seumpama di tanggal ini Oktober ya. Seumpama hari Sabtu kita membuat suatu acara gitu. Seumpama kita membuat acara. Nah, ini tanggal 4. Nah, 4 Desember ya. Oh, ini Desember ya, Bapak Ibu. Kita bisa membuat suatu kegiatan seumpama kegiatan temu alumni ya, Bapak Ibu. Ya, seumpama ini kegiatan temu alumni. Nah, kita bisa mengatur waktunya apakah dia tidak berulang ataupun berulang. Nah, kita juga bisa tambahkan waktunya. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, biasanya kalau kita kegiatannya itu seumpama kita mengajar di kelas ya mengajar online dan itu tiap minggu kita bisa menggunakan ini sepanjang ini kita bisa ganti ini bukan lagi sepanjang, kita bisa berulang ya. Kita bisa berulang mingguan pada hari Sabtu atau bulan pada Sabtu pertama
tiap tahun pada 4 Desember dan lain sebagainya. Berarti biasanya kita menggunakan mingguan ini. Jadi setiap hari Sabtu kita bisa membuat acara ini tanpa merubah waktunya, dan ini juga bisa kita tambahkan Google Meet-nya itu Bapak Ibu langsung. Nah, jadi ketika kita tambahkan, nah seumpama seperti ini, berarti di sini ini ada alamat yang bisa kita gunakan. Nah, kalau dia setiap minggu, seumpama ini mingguan ya Bapak Ibu, ini alamat daripada Google Meet-nya itu sendiri itu tidak akan berubah Bapak Ibu. Dan ini juga bisa kita rubah, ya. Ininya juga bisa kita rubah. Nah, ntar dulu Bapak Ibu. Dan di sini ya Bapak Ibu. Di sini tadi. Salah. Maaf ya, maaf. Nah, di sini ini juga bisa kita rubah sesuai dengan seumpama kita membuat dari Classroom itu sendiri. Nanti kita akan belajar tentang Classroom juga. Ini tinggal dimasukkan aja yang ada di Classroom ke sini. Jadi ini nanti akan langsung terkoneksi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan siapa saja yang akan ikut acara kita. Seumpama ini dengan siswa-siswa kita. Ya, seumpama ini adalah jangan temu alumni, tapi pelajaran online. Ya, pelajaran IPA online. Nah, seumpama siswa kita sudah online, sudah ada akunnya, maka kita bisa masukkan ke sini. Ya, seumpama ini kan GSE. Nah, ini kalau GSE seperti ini berarti semua 142 orang bisa masuk ke sini. Dan itu mereka akan mendapatkan notifikasi daripada kegiatan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke Google Meet sendiri. Ya, Google Meet itu seumpama kita langsung masuk ke Google Meet. Kameranya akan kami matikan. Oke. Nah, di Google Meet sendiri itu ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, di Google Meet itu kita ya. Ada suara ya? Ya, di Google Meet sendiri itu kita di samping merekam ya, kita juga bisa berkolaborasi dengan menggunakan Jamboard Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita bisa menggunakan Jamboard ataupun papan digital. Artinya Bapak Ibu ya, sini artinya kita bisa kayak papan biasa ya. Jadi seumpama siswa-siswa kita mau menulis apa, seumpama kita memberikan suatu soal Bapak Ibu. Ya. Seumpama kita memberikan suatu soal. Nah, kemudian mereka bisa langsung menjawab Bapak Ibu. Ya, dengan menggunakan papan digital ini. Nah, seumpama kita menulis 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1, kemudian mereka bisa menjawab sendiri Bapak Ibu. Ini menggunakan papan tulis digital atau Jamboard itu sendiri. Nah, di samping itu Bapak Ibu, kita juga bisa merubah background-nya. Ya, seumpama di sini. Nah, kita bisa merubah daripada background itu menggunakan ini setelan. Nah, di sini bisa kita rubah setelan, kemudian background-nya juga bisa kita rubah Bapak Ibu. Nah, karena ini kan kameranya kita pakai, maka ininya nggak bisa, ya nggak bisa kita langsung rubah. Nah, nah selain itu Bapak Ibu, perbedaan dengan akun biasa, dengan menggunakan akun biasa adalah di sini bisa langsung merekam rapat kita. Seumpama siswa kita ini nggak semua bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran, maka dengan merekam rapat, maka otomatis pembelajaran kita secara daring itu bisa kita sharekan ke siswa-siswa yang memang tidak bisa online secara langsung. Ya. Dan ini akan langsung terintegrasi dengan Google Drive, ya Bapak Ibu. Nah, bisa langsung terintegrasi dengan Google Drive kita. Dan di mana itu? Di mana itu? Bisa kita melihat langsung di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah file-file yang besar, di mana ini adalah pelatihan. Ini seumpama online IPA. Nah, ini langsung terkirim. Bagaimana cara mereka bisa mengaksesnya? Kita bisa tambahkan link aja, Bapak Ibu. Nah, seumpama kita bagikan atau dapatkan link. Nah, bedanya kalau bagikan, ya ini cuma beberapa orang saja Bapak Ibu. Kalau seumpama kita dapatkan link, berarti semua yang memiliki link itu mereka bisa melihat file yang kita bagikan Bapak Ibu sekalian. Nah,
Kemudian ini ada yang namanya tata letak Bapak Ibu. Nah, ini di Meet juga ada namanya tata letak. Kita bisa sampai 49 kalau nggak salah ya. Ternyata 49 orang kita bisa melihat daripada siswa kita. Mungkin Pak Nur bisa menambahkan sedikit ya materinya. Boleh Pak. Nah, Mungkin dari ya nggak apa-apa Pak, di sini aja, nggak usah ya, nggak usah mundur dulu. Oke. Oke, jadi sudah disampaikan tadi untuk mungkin Jamboard sendiri. Jadi saya ingin menekankan ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Meet, bagusnya Bapak Ibu buat link di kalender. Kenapa? Karena memang di kalender Bapak Ibu bisa melihat, apalagi kalau Bapak Ibu ingin mengajar berbagai kelas ya Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu bisa melihat kelas mana di bagian mana begitu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu buat classroom, itu semua jadwal di classroom itu masuk ke kalender. Jadi Bapak Ibu bakal tahu sebenarnya di tanggal berapa Bapak Ibu akan mengajar, apakah tanggal itu tanggal rutin atau tidak begitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan juga oleh Pak Zainal bahwa memang di Google Meet itu ada beberapa fitur yang memang tidak ada di Gmail biasa. Terutama untuk merekam tadi, di mana rekam itu udah ada di Drive. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan rekam di Google Meet, itu masuknya ke Drive, Bapak Ibu ya. Jadi tidak masuk ke perangkat. Jadi perangkat kita aman dari segi kapasitas. Dan enaknya juga kita tinggal menunggu notifikasi sudah dikirim email datang ke kita, Pak, ini rekamannya udah selesai loh. Gitulah ya. Sederhananya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu. Kalau misalkan pakai aplikasi lain itu harus nunggu, apalagi kalau lama ya 6 jam misalkan Zoom meeting itu harus lama terus nunggu gitu kan untuk merender. Nah, itu salah satunya ya Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk di Google Meet ini Bapak Ibu bisa merekap daftar hadir langsung ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi, ayo anak-anak absen diisi absennya ya, nggak usah. Ya Bapak Ibu bisa melihat apakah dia sudah masuk dari jam berapa sampai jam berapa. Apakah dia naik keluar masuk atau sekali masuk begitu. Jadi Bapak Ibu bisa merekam sebenarnya nih anak ini masuk di akhir aja atau dari awal gitu ya. Apalagi kalau kelasnya kelas besar ya, kalau misalkan kelas kecil ya misalkan 10-20 orang masih nampak ya di partisipan gitu. Kalau misalkan udah 40 harus nge-scroll, ngingat satu-satu kan susah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengoptimalisasi ekstensi ya Bapak Ibu khusus untuk Google Meet. Nah, tinggal Bapak Ibu klik ke Chrome, mungkin Pak Zainal bisa mengarahkan ya Pak Zainal, di Chrome ada ekstensi. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mengakses semua ekstensi khusus untuk Google Meet, tinggal dituliskan attendance, itu udah ada berbagai macam aplikasi tambahan agar Bapak Ibu bisa mengisi atau mengambil absen dari siswa itu sendiri. Nah, seperti itu nih Pak Zainal mau nunjukin di bawah ada ininya ya Pak Zainal ya ekstensinya, nanti bisa dimasukkan langsung gitu. Seperti itu mungkin Pak. Itu untuk Google Meet ya. Juga untuk Google Jamboard tadi sudah bisa langsung dibuat di Google Meet, atau mau ngambil desain yang udah ada di Google Drive juga bisa gitu. Oke, mungkin itu Pak Renal tambahannya. Ya, ini saya agak bingung ini Pak, karena pakai laptopnya orang, jadinya agak ini. Untuk eksistensi itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung dilihat di bagian sini biasanya ya. Di titik 3 Pak, titik 3 atas. 3 ya, ini 3-nya tak ada nih Bapak Ibu. Ya, nanti kita anukan kalau ya. Kemudian tambahan Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau SMP itu ada masalah kalau ini Google Admin ya, Google Admin itu, sehingga tidak semua sekolah itu bisa mengakses daripada Google Admin. Nah, fungsinya daripada Google Admin itu sendiri Bapak Ibu sekalian itu bisa mengakses daripada akun-akun yang telah terdaftar di PD data Kemendikbud Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau SD Bapak Ibu sekalian itu hampir semua kepala sekolah bisa mengakses. Tetapi kalau untuk SMP Bapak Ibu sekalian
itu ya kita harus mengajukan terlebih dahulu ke Kemendikbud Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya gimana Bapak Ibu sekalian? Kita bisa mengirim email ke Kemendikbud dengan alamat ini. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bisa kita lihat ini ada 3 alamat untuk pengajuan daripada admin Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengajukan lebih daripada 1 admin Bapak Ibu. Ya, tergantung daripada sekolah mau butuh berapa admin. Kalau sekolahnya Kita TU admin semua. ataupun 3, nah TU dia admin semua. kemudian boleh mengajukan langsung ke sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk pengaduan ini kita tidak boleh 1 kali ngirim saja Bapak Ibu. Ya, mungkin hari ini ngirim, besok ngirim, besoknya lagi ngirim. Supaya apa? Supaya pengaduan kita ini lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya nanti bisa saya sharekan ya. Nanti bisa saya sharekan bagaimana cara mengajukan admin itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyak di antara kita yang biasanya lupa password Bapak Ibu. Ya, lupa password sehingga apa? Tidak tahu di mana kita mau mengadukan ini. Nah, kalau SD mungkin agak mudah, tetapi kalau SMP memang harus ada pengajuan karena masing-masing sekolah itu dia memiliki 1 akses saja ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini alamat untuk pengajuannya. Untuk formatnya Bapak Ibu, ya kayak seperti surat biasa. Kita bisa menggunakan surat biasa, surat keluar, kemudian kita ajukan nama-nama yang kita ajukan sebagai admin belajar.id ini. Ya, mungkin boleh 1, boleh 2, dan lain sebagainya. Dan ini harus disertakan juga alamat email belajarnya Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan nomor induk keluarga boleh. Ya. Jadi mungkin itu tambahan Mbak Nurjaman. Ya, mungkin ditambahkan lagi ya Pak Zen. Tadi kan ada menyampaikan bahwa memang TU pun admin, kepala sekolah admin. Memang akunnya akun admin, tapi khusus untuk SMP memang fitur-fitur adminnya nonaktif. Jadi untuk mengaktifkan itu fitur-fitur admin yang dimiliki itu harus melakukan pengajuan dulu. Barangkali memang tadi ada yang menanya, TU udah admin kok? Iya, memang udah admin, hanya untuk mengaktifasi fitur-fiturnya harus diajukan dulu khusus untuk SMP begitu. Iya, mungkin begitu Pak. Iya, seperti itu. Mungkin kita kembalikan aja ke moderator Pak Nur. Iya, mungkin Boleh. ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Zainal, Pak Nurjaman. Kita tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Ibu yang tertidur nggak? Saking merdunya suara narasum kita. Mudah-mudahan enggak ya. Ini memang luar biasa. Kita jarang-jarang ketemu nih sama Duta Rumah Belajar dan Bapak apa nih yang ya walaupun level 1 tapi ilmunya wow. Jadi Bapak Ibu. Halo. Di mute dulu ya Pak ya. Oke, baik, di mute dulu Pak. Beberapa nih masih terbuka. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari tadi sudah ada yang pengen bertanya nih. Kira-kira yang dari apa yang di-share sama Pak Nurjaman dan sampai ke Pak Zainal, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tidak terkecuali ya untuk Bapak Ibu pendamping kita, pengawas. Nah, silakan Bapak Ibu, kita buka 3 saja ya. Siapa dulu? Silakan langsung aja Bapak Ibu. Halo? Halo? Yes. Ya, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Oh ya. Mengenai akun belajar, ini supaya istilahnya kita pengalaman selama ini di sekolah kami sudah kami gunakan sudah lama untuk dikolaborasi dengan website sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu guru tidak bergerak sendiri-sendiri. Oke lah, secara privasi mereka diberikan hak untuk mengatur akunnya masing-masing. Tetapi untuk kegiatan sekolah ini perlu dikoordinasi supaya dalam hal-hal Halo Pak Ahmad.
termasuk juga yang lain-lain, Bu ya. Nah, ini dapat kita manfaatkan seperti sharing drive itu tadi. Nah, sharing drive itu besar manfaatnya untuk mengumpulkan data-data seperti secara elektronik. Dan kami sudah buat semacam program e-office, kegiatan perkantoran, di mana pengarsipan itu sudah secara elektronik dan memanfaatkan Google Drive tersebut untuk menyimpan seluruh arsip-arsip secara elektronik. Jadi nanti siswa guru dapat memanfaatkan website sekolah dan bisa mengupload sesuai permintaan-permintaan yang diberikan oleh sekolah. Dan pada akhirnya mereka akan terkumpul semua dalam Drive. Nah, disitulah nanti kalau sekiranya kepala sekolah atau pihak yang berkepentingan ingin melakukan supervisi, itu bisa diberikan akses oleh adminnya untuk melihat mana-mana yang sudah melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dan ini didesain di dalam website sekolah. Sehingga kita manfaatkan akun belajar ini sebagai menyimpan data atau media komunikasi dan sebagainya. Namun untuk eksplorasi semuanya bersumber dari website sekolah. Dan ini sudah diterapkan di sekolah kami. Dan alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan. Dan walaupun kondisinya sudah tatap muka, namun bukan berarti itu tetap tidak digunakan. Nah, dari fitur yang ada kami untuk Google Classroom kami tidak pakai karena website sekolah sudah memfasilitasi sistem e-learning. Nah, sehingga untuk pembuatan akun-akun itu sudah mudah. Setiap anak sudah memiliki akun yang dalam database e-learning tersebut. Namun untuk yang lain-lain seperti komunikasi, yang lain-lain masih juga mengkombinasikan dengan Google Drive. Juga dengan akun belajar. Jadi pertanyaannya sehingga gimana, Pak? Baik siswa maupun guru dipermudah dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Bahkan kita bisa mengajak orang tua untuk memantau langsung kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui website sekolah. Nah, dengan membuka Google Meet-nya yang diakses oleh guru yang sedang langsung belajar, atau rencana selanjutnya kita akan memanfaatkan Google Jamboard itu untuk kegiatan menggunakan papan tulis secara elektronik. Ini langkah ke depan setelah semuanya mengadaptasi penggunaan akun belajar ini, fasilitas-fasilitas akan terus kita gunakan untuk keperluan pembelajaran. Terutama sekarang Pak Ahmad dipermudah untuk memasukkan arsip-arsip, khususnya misalnya persiapan akreditasi gitu, Bu ya. Ya, Bu. Berarti Jadi, ini share ya Pak ya? Ini sharing ya, sharing ya, Pak Ahmad, sharing. Ya, sharing Bu. Jadi saya katakan tadi sharing memanfaatkan akun belajar untuk optimalisasi baik pembelajaran ataupun administrasi secara elektronik yang ada di sekolah. Nah itu Bu. Jadi itulah tidak sekedar untuk sharing antar guru, dengan siswa, tapi lebih dari itu pemanfaatnya oleh sekolah, mengambil manfaat lebih besar lagi untuk kegiatan administratif. Baik, nah, baik, gitu, Bu, baik, ya. Baik Pak Ahmad. Terima kasih sharingnya, bagus sekali ya. Memang diharapkan bukan hanya sekolah Pak Ahmad aja ya, mungkin sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti jejak Pak Ahmad nih. Udah baik sekali ya, karena file terlalu besar kadang bisa kehilangan data karena sesuatu, tetapi kalau kita menyimpannya di Google Drive itu lebih aman ya Bapak Ibu. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Kita lanjut, ini di chat ada tadi ada yang ingin bertanya, Pak Kamal ya kalau nggak salah. Benar Pak Kamal? Ya. Halo Pak Kamal. Iya Bu. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kepada siapa bertanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Bentar Bu. Saya dari SMP 1 Maral Barat, daerah Pasir Panjang. Ya Pak. Ini sangat ya, ini ruang belajar ID ini sangat menarik sekali Bu, apalagi dengan penjelasan oleh Pak Nurjaman, Pak Jainal, ditambah tadi lagi Pak Ahmad Jailani. Saya sangat tertarik. Apakah ada kemungkinan, pertanyaan saya Bu, apakah ada kemungkinan jika seadanya guru-guru dikumpulkan membentuk suatu atau membentuk
sekolah online gitu Pak, tanpa gedung. Boleh tak kemungkinan seperti itu? Terima kasih Pak. Pak Nur Jaman mungkin ini lebih ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya tadi apakah sinyal di Bapak, Pak sinyal di saya ini yang kurang jelas. Pertanyaan dari Pak Kamal itu, apakah ada kemungkinan guru-guru dikumpulkan untuk sekolah online ya Pak ya, tanpa gedung, begitu ya Pak? Membentuk suatu sekolah Bu, suatu sekolah, tapi kan boleh tanpa gedung, tapi punya nama sekolah gitu Bu. Waduh, berat pertanyaannya ini ya. Ini apa? Ya mana kalau kita ada bakat bisnis kan boleh apakah ada kemungkinan kan gitu Bu? Dengan menggunakan belajar ID ini. Apa kita bertanya ke Pak Menteri dulu ya? Iya, iya. Berat ini. Ya nggak mau tahu, ini kan peluang Bu. Iya, iya. Gimana? Jualan tuh Bu, jualan. Gimana? Silakan Pak Nur Jaman, gimana? Oke, wah terima kasih Pak Kamal dan Pak Ahmad Jalani yang sudah share. Pak Kamal sudah bertanya. Izin mungkin menjawab ya. Memang kalau lihat dari tadi Pak Ahmad Zailani, saya sudah buka websitenya, luar biasa sekali ya. Kolaborasi yang diatur secara struktur dan secara teammate mungkin ya dengan tim yang ada di sekolah itu sudah luar biasa ya. Memang Bapak Ibu harapannya ketika Bapak Ibu menggunakan Belajar ID ini lebih bagus lagi dibuatkan ekosistem yang dilakukan oleh sekolah. Memang tergantung dari keputusan dari Bapak Ibu sendiri di sekolahnya masing-masing. Apakah memang bisa memanfaatkan ini, mau memanfaatkan akun pembelajaran ini atau tidak. Memang lebih bagus tadi ketika semua terstruktur, administrasi sekolah tertata, itu bukan hanya membantu pembelajaran Bapak Ibu, tapi membantu sekolah juga dalam hal dokumentasi, dalam hal akreditasi nanti, begitu ya. Karena mungkin data-data nanti ke depan akan terus ditanya, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Kemudian tadi mungkin pertanyaan Pak Kamal, apakah sekolah harus tanda dulu ya Pak Kamal, apakah bentuk formal atau informal begitu? Karena memang kalau sekolah formal tidak ada ya Pak dalam bentuk online talk. Tapi kalau informal dalam bentuk kursus dan lainnya itu online banyak sekali gitu ya. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu ada akses ya, ada namanya kalau nggak salah kerjasama dari Kemdikbud juga, academicreator.co, itu Bapak Ibu sekolah online, bikin YouTube, bikin lainnya, tapi semuanya online gitu, tidak ada tatap muka. Kalau dalam bentuk pelatihan informal atau sekolah informal, tapi akan dalam bentuk sekolah formal, saya pun nggak tahu, mungkin bukan juga bisa tadi menyampaikan harus apakah dari Kemdikbud mengizinkan gitu ya sekolah resmi formal gedung dan lainnya, itu mungkin di luar wewenang saya. Cuman Bu Eka, mungkin saya ingin menambahkan juga ada beberapa pertanyaan di chat terakhir ya Bu Eka. Baik. Boleh ya saya jawab mungkin. Silakan. Di sini ada pertanyaan dari Pak Zen bahwa apakah kita wajib invite username Belajar ID? Kalau misalkan belum punya, bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa ya memanfaatkan belajar Gmail biasa juga. Yang penting Bapak Ibunya pakai Belajar ID untuk sementara. Namun lebih bagus jika Belajar ID-nya sudah ada di siswa, sehingga nanti ketika siswa mengumpulkan tugas, filenya ada di siswa juga gitu. Jadi filenya tidak di kita tapi di siswa. Dengan batasan kalau misalkan Gmail tadi ketika anak mengumpulkan tugas entah itu dalam bentuk video, dalam bentuk foto-foto, mama nanti Gmailnya habis juga. Nanti siswa tersebut harus ganti Gmail lagi dan lainnya. Itu mengurangi itu. Jadi disarankan belum ada boleh Gmail dulu, tapi bisa dengan akun belajar.id. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Operator Sekolah Karim, itu akun belajar ini kan gratis Pak ya, apakah akan gratis selamanya atau ada batas waktunya? Nah ini mungkin yang menjamin tergantung provider sendiri, provider dan dari Kemdikbud sendiri. Tidak ada jaminan ini akan terus berlanjut, namun ini adalah peluang kita Pak Operator, peluang kita dikasih fasilitas, dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau kita sengaja ya Bapak Ibu, kalau mau mengajukan nih sekolah, mengajukan Google Workspace, menjadi sekolah Google-nya Google Workspace dengan akun Google Workspace, itu tidak mudah Bapak Ibu. Belum pengajuannya, durasi pengajuannya, verifikasi dari tim Google dan lainnya. Dan sekarang untuk sekolah negeri, itu seperti disampaikan oleh tim Revo, bahwa tidak ada lagi Google Workspace untuk sekolah. Yang ada hanya akun Belajar ID, khusus untuk sekolah negeri. Mungkin untuk sekolah swasta, itu beda lagi ya, khusus untuk sekolah negeri,
cukup dengan ini. Nah, kalau bisa mengajukan ini, kita itu bayar Bapak Ibu ya. Nanti ada pembayarannya dan lainnya. Ini kita dikasih gratis oleh pemerintah, sehingga akan lebih baik ketika kita memanfaatkan fasilitas gratis ini untuk pembelajaran kita. Terus yang terakhir mungkin dari pertanyaannya Pak Julius ya, sharing caranya supaya peserta didik ya mau pakai akun belajar ID ini ya. Bukan, kalau bagi saya sih memang tergantung dari leadership yang ada di sekolah. Karena kan leadership itu belum tentu harus kepala sekolah ya. Saya misalkan menekan ya, kepala sekolah saya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa itu belajar ID, tapi ya saya menjelaskan manfaatnya dan menjelaskan apa yang bisa saya lakukan untuk sekolah. Nah, mengenai belajar ID ini, saya tawarkan aktivasi, saya undang semua guru, saya undang semua siswa dalam satu momen, kita yuk aktifkan sama-sama. Nah, kalau misalnya udah aktif ya kita bisa pakai gitu kan. Terus pertanyaannya ada juga ya, kan di sekolah kami nggak ada sinyal nih, bagaimana cara memanfaatkan itu gitu ya. Nah memang ya aktifkan saja dulu, bahkan mungkin suatu hari nanti ya, entah itu 1 bulan, 1 tahun ke depan ada sinyal, itu bisa langsung dipakai begitu. Dan kalaupun misalkan kita ke kota, keperluan dinas dan lainnya pasti menggunakan hal-hal berbau elektronik, entah itu email dan lainnya, bisa menggunakan akun belajar ID ini sebagai salah satu alternatif dalam menjalankan tugas kita sebagai guru di sekolah. Mungkin itu Ibu Eka. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurjaman. Luar biasa ya Bapak Ibu. Aduh, baik banget ya Kemdikbud sudah memberikan akun gratis ini ya. Gojek aja nggak ada gratis. Kadang-kadang sih, kadang-kadang ada juga. GoFood. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain, ini tidak terkecuali nih Bapak Ibu pendamping sudah paham kali ya. Kalau sudah paham mungkin besok bisa ganti Pak Nurjaman ya. Nerangin. Iya betul, betul. Gimana Bapak Ibu pendamping? Ada yang ingin ditanyakan mumpung kita masih ada waktu ini Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu yang lain silakan. Masih ada yang kurang jelas? Izin bertanya Bu. Silakan Pak, Bapak Aan. Ya. Ini saya tadi coba di apa? Yang di drive saya kirim ke akun Google Private, tapi saya tidak bisa Bu ya. Terima kasih. Drive Bu ya. Ya. Siapa yang bisa ini? Pak Nurjaman atau Pak Zainal? Pak Zainal sudah terlempar lagi kah? Pak Zainal, iya ya kayaknya. Ya, Bu saya coba ya. Kita coba. Saya memang belum pernah sih mengundang drive bersamanya dari atau kawan yang belum yang Gmail biasa. Tapi nanti kita coba sama-sama ya. Saya coba share screen dulu ya. Sebentar. Misalkan ya, saya ingin mengundang di sini, bisa saya undang nggak ya di sini? Coba. Saya tidak bisa mengundang karena drive-nya punya ini ya, saya beli punya saya. Atau bikin sinyalnya lumayan. Izin Pak, kalau mengundangnya bisa Pak, tapi pasti Ya. di apanya yang di Google pribadinya itu tidak keluar gitu ya. Keluar ya. Coba saya undang punya saya ya Pak. Ya oke. Biar kita ini ya, sambil nunggu. Bapak Ibu di checklistnya dihilangkan dulu ya, di checklist dulu orang di luar kementerian dapat ditambahkan ya, orang yang bukan anggota DPR dapat ditambahkan file. Ini settingnya pastikan dulu seperti ini ya. Oke, nanti coba kita misalkan saya mau masukin punya email saya ya. Nah di sini ada pengelola konten,
pengelola. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ngasih full akses, Bapak Ibu kasih pengelola. Tapi kalau misalkan hanya untuk mengedit, memindahkan file, menghapus file, itu pengelola konten. Jika hanya untuk menambahkan dan mengedit saja, Bapak Ibu klik kontributor aja. Jadi Bapak Ibu harus apa ya, dengan mengundang seseorang, Bapak Ibu terapkan juga status pengelolaannya begitu. Seperti itu. Taruhlah saya masukkan sebagai pengelola ya. Bisa. Oke, tetap bagikan ya. Saya akan coba lihat di email saya ya. Di drive-nya milik saya. Oh iya. Ya, oke. Nah, memang ternyata ya Bapak Ibu di sini kita bisa lihat. Nah, udah ada ya. Coba kita lihat. Udah ada ya, Pak ya? Selamat Anda telah bergabung. Oke. Apakah saya bisa memasukkan file? Itu di akun belajar, Pak ya? Bukan, Pak. Akun ini, Pak. Saya ini akun Gmail, Pak. Pribadi? Ya, akun Gmail. Ini ada. Yang ini ya, Pak. Ini akun Gmail saya nih. Oke ya, Pak. Oke. Ini akun Gmail saya. Misalnya saya mau nambah file tadi apa? Saya coba kunci. Nah, udah ya. Bisa ya Bapak ya, ternyata bisa dengan akun Gmail biasa, cuman tadi pastikan ketika Bapak mengundang itu aksesnya apa begitu. Terus tadi di setting sini, apakah settingnya sudah betul atau belum begitu ya. Nah di sini sudah terchecklist semua, kira-kira mana yang ini kan tidak bisa ya, karena saya menggunakan Gmail biasa sebagai orang yang diundang gitu ya. Ini Gmail yang orang yang diundang. Karena setelan full ini hanya ada di sini, di drive-nya Belajar ID gitu yang settingan pertama saya di sininya baru bisa tuh begitu ya Pak. Baik Terus Pak, tadi terima ada kasih Pak. Siap terima kasih juga Pak An sudah bertanya. Oke, akun Belajar ID berarti dari operator sekolah. Oke, nah Belajar ID mungkin ya Bapak Ibu memang dari operator sekolah. Kenapa? Karena hanya operator sekolah yang bisa mengakses pd.data Kemdikbud ini. Karena siswa baik kepala sekolah pun memang tidak ada bisa akses Perpal peserta didik ya. Jadi Bapak Ibu tinggal login. Setelah login, nah Bapak Ibu ya. Untuk lab. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ya. Jadi bukan di Dapodik, tidak ada di Dapodik. Akun pembelajaran yang ada adalah di Verval peserta didik. Bapak Ibu tinggal klik di sini, unduh peserta didik, unduh PTK, unduh admin, seperti itu. Kalau sudah diunduh lalu dibagikan. Begitu ya. Kemudian untuk pengawas bagaimana Pak cara mendapatkan akun pembelajaran? Untuk pengawas coba diisi dulu ya Bapak Ibu link yang sudah saya tadi bagikan. Nanti tapi memang harus koordinasi dulu dengan dinas ya Bapak Ibu karena biasanya dinas yang mengisi itu ya. Bentar tadi di mana ya? Sebentar. Nah, nih. Ini ya. Nah, di sini ada ringkas ya linknya. Ada link yang harus diisi begitu ya. Coba nanti di operator dinas mungkin silahkan koordinasi untuk mengisi pengajuan link ini. Lalu kalau misalkan sudah diajukan, lihat 7 hari ke depan apakah sudah ada atau belum. Jika belum ada, silahkan lapor ke ULT kemdikbud.go.id. Yang tadi ya Bapak Ibu ya. Di ULT. Nah di sini ya. Nah, Bapak Ibu di apa? Boleh ditulis ya. Ini JPEG jadi saya nggak bisa copy, tapi ringkas.kemdikbud.go.id/permohonan akun dinas ya. Karena memang di sini punya berhak mendapatkan yaitu di sini ya Bapak Ibu, kepala bidang dinas, pengawas sekolah, penilik sekolah dan pelajar. Dicoba saja diisi formulirnya,
lalu ditunggu di email yang sudah didaftarkan. Nanti ada beberapa, kalau tidak salah ada beberapa hal yang harus di-upload, SK, misalkan SK kepala dinas atau SK pengawasnya nanti di-upload saja begitu. Itu mungkin ya untuk mohon materinya dikirim ke grup ya. Materi nanti saya dikirim ke Google Classroom ya Pak. Jadi nanti materi-materinya saya masukin ke sana, Bapak Ibu langsung akses saja di sana. Halo, selamat siang Bu Eka. Ya Pak. Oke, itu saja. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan Pak, ini dari siapa ya? Silakan. Ya, dari Pak Utin. Pak Utin. Oh, Pak Utin. Dari pengawas. Pak Utin. Iya. Iya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Kemarin kami sudah pernah dapat link yang seperti Bapak sampaikan ini. Kami udah isi sampai mengirim SK ya, SK pengawas yang dari kepala dinas. Cuma itu udah tunggu lama, hampir seminggu lebih, nggak ada di itunya gitu, nggak dapat. Gitu. Kalau misalkan belum dapat tadi, coba metode kedua Pak, di SDM dinasnya muncul atau tidak begitu. Oke. Ya seperti itu mungkin ya Pak. Ya karena ketinggalan kami kalau kami nggak punya akun Player ID, kami ketinggalan. Kalau Sarah di level kemarin tuh ada juga rekomendasi dari Google Trainer untuk pengawas, ikut juga Pak. Kami ikut, cuma pas waktu lain dapat kodenya, saya ada kodenya sendiri, nggak bisa dapat gitu. Kan kami berempat yang ikut waktu itu 3 udah ada kodenya, saya sendiri nggak dapat gitu Pak. Oh iya, kalau misalkan ini Pak nanti kalau Bapak udah terdaftar kemarin, coba dikomunikasikan dengan Pak Stephen Pak ya. Apakah memang apakah sudah ada atau belum? Karena kami pun pengawas di sini Pasar Rijal itu memang ikut juga, Pasar Rijal dan Buniawati sudah ikut dan alhamdulillah sudah lulus level 1 juga dan memang masih dipakai sih sampai sekarang dan domainnya dinas, memang dinas.belajar.id. Kalau boleh nanti nomor itunya Pak untuk Pak Stephen-nya Pak. Paling diakses lewat Google Chat ya Pak. Nanti atau ya? lewat email, email kan ada chat ya Pak. Nanti saya kirim emailnya aja ya Pak. Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih. Baik Pak, ini sudah jam 11:43. Sudah lumayan juga nih penanya kita. Masih ada yang ingin ditanyakan atau gimana Bapak Ibu, atau kita sambung besok? Sudah paham Bapak Ibu? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan satu orang lagi Bapak Ibu. Kayaknya udah mulai lapar kali ya. Ya mungkin pesan ya Bu, untuk besok kita kan kolaborasi Bu Eka, jadi mungkin dipersiapkan laptopnya, kuotanya kita sama-sama sharing biar lebih seru gitu loh. Kan kalau misalkan ini nanti saya contohkan ada RPP 1 lembar, mungkin kita bisa berkolaborasi ya untuk membuat RPP yang akan bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk keseharian Bapak Ibu gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Kita sebentar lagi, kurang tahu ini waktu sholat di Karimun ini jam berapa. Yang pasti Bapak Ibu yang belum absen silakan ya, absen dulu. Sudah saya share di chat, kolom chat. Kemudian untuk besok Bapak Ibu kita masih bertemu dan dimulai pukul 9. Masuk linknya, link yang tadi Bapak Ibu, link yang pertama tadi ya, masih sama linknya. Jadi besok jam 9 kita masuk dengan link yang sama. Nah, Bapak Ibu, besok itu masih bergabung Pak Zainal ya? Ya, masih Bu, sampai 3 hari ke depan masih bergabung. 3 hari, baik. Jadi Bapak Ibu besok jam 9 jangan lupa sarapan dulu ya, penting itu Bapak Ibu. Nah, bawa aqua. penting banget ya, karena kalau nggak sarapan nanti Bapak Ibu sakit perut, kurang konsen untuk belajar ya. Sementara materinya ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Nih, langsung dibawakan oleh narsum yang pertama ini ya, bukan tangan kedua, tangan ketiga ini. Luar biasa sekali. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, mungkin kita persilakan perwakilan dari Bapak Ibu pengawas atau pendamping
barangkali Bapak Ibu pengawas kita ini bisa memberikan penguatan ya, penguatan atau sedikit arahan bagaimana pentingnya akun ID untuk sekolah. Silakan Bapak Ibu pendamping, siapa yang ingin memberikan statement? Pak Hutin atau Bu Muslimah, siapa Bapak Ibu? Ada 5 orang pendamping kita. Pak Hutin, Bu, suara saya udah mulai ini. Oh, iya, Bu. Ganggu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Muslimah, terima kasih Bu Eka, dan terima kasih Pak Nurjaman dan kawan-kawan yang di room kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas adanya belajar ID ini. Misalnya pengawas ini belum dapat akunnya. Sebenarnya kami pengawas sudah mulai dari tahun kemarin sudah mulai mengarah ke sini. Contohnya kami sudah mulai mengumpulkan meminta file-file dari guru-guru untuk dikirimkan ke pengawas. Ya, tapi melalui link yang lain. Kalau kemarin kita menggunakan Form atau Google Form ataupun OneDrive. Jadi berbagai macam kita sudah coba. Cuma keterbatasannya karena tidak semua ini ya, semua guru belum mempunyai dan belum terbiasa. Nah, kalau dengan adanya ini Google Belajar ID ini berarti semua guru nantinya bisa terakses. Jadi kami dari pengawas lebih mudah lagi untuk membantu ya, mendampingi dan membantu Bapak Ibu guru mengumpulkan file, mendampingi Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dan lain-lain. Jadi yang jelas pembelajaran hari ini dan sampai 3 hari yang akan datang, kami dari pengawas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon bimbingannya untuk kedepannya. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hutin. Mudah-mudahan sharing yang diberikan oleh narasumber kita benar-benar bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan ya kesempatan belajar kita ini Bapak Ibu. Kemudian besok jangan lupa seperti apa yang diinformasikan sama Pak Nurjaman, jangan lupa beli kuota ya. Soalnya kuotanya nggak gratis, kalau akun ID-nya gratis. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu esok hari. Terima kasih sekali lagi buat Pak Nurjaman dan Pak Zainal Arifin atas sharing yang luar biasa. Selalu sehat ya Pak. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Dipersiapkanlah sebelum jam 9 sudah masuk karena waktu kita tidak banyak ya. Sementara aku mau pinjam inilah. Sementara yang akan di-sharing itu lumayan ya, lumayan banyak ya. Jadi kita masuk tepat waktu besok jam 9 dengan link yang sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kegiatan untuk sesi siang ini saya tutup. Terkurang terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk link akan di Google Classroom ya Bu, diakses di Google Classroom masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang ingin beristirahat. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Nurjaman. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Kak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semua. Assalamualaikum.